Malaysia? Baik, tidak apa-apa. Saya bisa jawab cepat ini dari akun Mira 006420. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika seorang itu sudah senantiasa sholat di awal waktu, tidak tinggal sholat sunnah rawatib 12 rakaat, tidak pernah tinggal duha dan sholat witir sebelum tidur. Masya Allah, semoga istiqamah. Tetapi pada masa yang sama, dia banyak juga menonton drama-drama. Ya, perkara lagha. Adakah dia itu dianggap lemah imannya, atau dia itu dikira tidak yakin akan hari akhirat? Dan adakah amalnya itu sia-sia? Baik. Ada orang sholat, ya, masih berbuat yang tidak penting. Nah, ini tengah-tengah antara maksiat dengan taat. Antara maksiat dengan taat, tengah-tengahnya lagha namanya. Lagha. Jadi di sini ada taat, di sini ada maksiat. Tengah-tengah antara taat dengan maksiat itu lagha, al-laghu. Hal yang tidak penting. Yang tidak penting ini belum tentu melahirkan dosa, tapi tidak disukai. Ya, tidak disukai karena berpotensi mendekatkan kepada maksiat ke sini. Saja? Baik, kita ambil contoh. Kalau maksiat ya jelas, ya udah tahu ini. Ya, dari pandangan melihat yang terlarang. Pornografi, apalagi kalau porno aksi dan sebagainya, itu sudah maksiat. Ya. Nonton tontonan yang tak baik, bukan tuntunan, tontonan yang tidak layak menjadi tuntunan, maksiat. Ada drama-drama misalnya, ya tak ada unsur terlihat langsung maksiatnya, tapi melalaikan. Nih, melalaikan dari taat. Ya, waktu untuk baca Al-Quran hilang, waktu untuk bekerja, waktu untuk mengasah kemampuan berpikir hilang. Di sini laghu namanya. Ya, naik sepeda itu menyehatkan, bagus, baik. Sepeda putar-putar komplek, putar-putar distrik, gitu kan? Anda usia 40 tahun, ya. Pakai sepeda olahraga bagus. Tapi kalau Anda putar-putar distrik, putar-putar komplek, pakai sepeda anak Anda yang 4 tahun. Dosa? Tidak. Tapi lagha, menghasilkan perbuatan yang tak ada manfaat dan berpotensi melahirkan dosa pada diri orang lain. Kenapa tuanku, puantu, kok putar-putar komplek pakai sepeda anaknya yang 4 tahun? Dia usia 40 tahun. Ini tak ada manfaat. Ya, bertutur yang tak penting, banyak bicara yang tak penting, itu lagha namanya. Nah, di dalam Islam, gambaran keimanan itu nanti ditujukan dalam perbuatan. Ya, karena itu iman senantiasa bersanding dengan perbuatan, amal saleh. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kalau Anda bertanya apakah perbuatan lagha menunjukkan kemudian lemahnya iman, kita jawab dulu. Iman itu tingkatannya dibagi 3. Iman dasar, amanah. Ini yang standar iman. Berproses dari dasar, ingin naik levelnya, naik level. Proses untuk penguatan. Maka pakai mudhari', yu'minun. Yu'minu. Jamaknya yu'minun. Dia punya makna ketersambungan, kontinuitas dan konsistensi akan iman. Ya, ada kontinuitas keberlangsungan dan konsisten untuk berlatih itu. Di bahasa Inggris itu mungkin 3 padanannya, ya. Present, continuous, and future. Ya. Jadi dia mempertahankan kualitas ini, melatih terus sampai bertahan. Terus. Sampai ada jadi identitas. Jadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi identitas, jadi kebiasaan yang melekat, berubah. Dari amana yu'minu kepada mu'min namanya. Al-mu'min. Jamaknya mu'minun. Ini jamaknya amanu. Yang ini jamaknya yu'minun. Yang ini jamaknya mu'minun. Paham ya? Kalau masih di tahap amanah, ini masih standar. Ya, iman standar. Iman standar itu apa? Dia beriman. Dan imannya dibuktikan dengan mengerjakan amalan-amalan. Yang pokok saja. Pokoknya. Karena standar ya dasar. Maka pun kalau dia beriman pun yang standar aja pokok. Kalau sholat yang wajib saja. Ya 5 waktu. Subuh, dhuhr, asar, maghrib, isya. Ini 5 waktu. Karena standar imannya. Dia belum tergerak menunaikan sholat sunnah. Kan? Dan seterusnya. Karena yang dikerjakan yang pokok dan hasil dari ibadah itu feedbacknya bermanfaat untuk kehidupan kita. Salat manfaatnya apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fakhsya wal munkar. Quran surah 29 ayat ke-45, ya kan? Tapi karena yang dikerjakan baru pokok, baru standar, maka yang tercegah pun yang pokok-pokok. Kadang-kadang masih berbuat maksiat juga. Ya, kenapa? Karena yang dikerjakan amalannya ini baru standar ini.
Sedangkan kalau godaan-godaan datang misalnya, ya kan? Ya sedangkan ini belum kuat, standar itu kan di sepeda itu ada standarnya. Kalau standarnya tidak kuat, jatuh juga sepedanya. Ini baru pakai yang pokok saja. Kejar sholat fardu, amalan sunnah belum masuk dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya kadang-kadang tidak bisa mengimbangi godaan-godaan yang datang. Setan itu kan punya strategi banyak. Ya, digoda dia dengan ini, digoda dengan itu. Karena itu iman pokok ini kalau tidak pernah dilatih dengan konsisten, itu rentan juga nanti ya terkena perbuatan-perbuatan yang digoda oleh setan sehingga bisa berpotensi terperosok pada maksiat. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi saling tutup saja. Berbuat salah, tutup lagi nanti oleh sholatnya. Salah lagi, tutup lagi. Demikian. Yang celaka kalau perbuatannya besar tak tertutup. Ini persoalan. Nah, untuk menguatkan ini ya supaya jangan sampai terjadi dia sholat tapi lisannya masih bertutur yang tak pantas. Dia ada yang bikin hoax. Dia masih sedang mencela. Ya, padahal dia sholat terlihat misalnya. Maka naikkan level. Supaya benteng kita pun makin kuat. Ya, filter kita makin kuat. Untuk memfilter semua keburukan, mencegah keburukan-keburukan. Ini yang muncul baik. Naikkan ke sini. Yu'min. Naik levelnya. Nah, karena itu ketika naik levelnya, ada konsistensi di ibadah itu. Naik juga. Ya, salat bukan sekedar mengejar yang fardu, dia coba naikkan levelnya. Karena itu ketika Allah menyampaikan membuka Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, disambung dengan wa yuqimunas shalah. Kalimat salatnya begini, lihat mushaf. Ya, lihat mushaf. Kalimat salatnya alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Nih. Di atas waw ada alif tegak gini. Kalimat salat itu ada tiga kata. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Alif, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Kalau begini satu, tunggal. Ya, salat begini, satu. Kalau begini, salawat, ini yang dimaksud kalau ada di Quran 5 yang pokok. Ya, 24, 4, 3, 4. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini salawat dibacanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas salawat. Jagalah oleh kalian, saling jaga waktu-waktu salat. Maksudnya yang fardu. Tapi kalau begini, ini bentuknya mufrad, tapi maknanya jamak tanpa batas. Bentuknya tunggal, diksinya tunggal, tapi maknanya jamak tanpa batas. Artinya apa? Kalau bentuknya begini, ini mencakup yang fardu dan tambahan-tambahan yang nafilahnya. Berhukum sunnah. Ya, Anda bisa cek. Ya. Nah, sekarang ayo kita kembali cross check ke Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minun menggunakan kata yang kedua di atas standar, berlatih meningkatkan level. Yaitu orang yang terus mengupgrade imannya. Yu'min itu terus meningkatkan, mengupgrade, berlatih meningkatkan iman. Ya kan? Dengan cara apa? Salat pun ditingkatkan. Wa yuqimunas shalah. Dia mencoba menyempurnakan salat itu, ya kan? Dia tambah dari yang fardu dengan yang sunnah. Tingkatkan. Nah, jadi kalau ada orang yang sudah masuk ke level yang kedua ini, ya, sudah mulai menambah yang fardu tambah dengan yang sunnah, sudah mulai rajin, kan? Sudah mulai pelan-pelan konsisten, itu dia sedang naik. Berita baiknya, naik ke sini levelnya. Kalau sudah naik level, maka ini akan bergeser nih. Ya, yang maksiat ini ketika akan digodakan oleh setan, dia sudah punya ketahanan yang kuat sehingga nggak terjebak pada maksiat. Dia bisa tolak itu. Tapi ini masih mungkin. Karena itu setan masuk lewat pintu ini supaya menurunkan lagi level yu'minun ke amanah. Jelas ya? Makanya datang lewat lagu. Benar pertanyaan Anda tadi. Ya, Anda mengatakan tadi, saya sudah sholat, rawatib sudah, ya, witir sudah, tapi masih terjebak kepada lagu. Betul berarti sesuai. Karena setan masuknya lewat sini. Kalau maksiat tak mampu dia. Tonton saja ini. Ada tayangan-tayangan begini. Oh tidak, ini maksiat. Haram hukumnya. Anda bisa tinggalkan itu. Ya, tapi ini masih terjebak nih. Ya, lihat ini. Yang ini kan tak ada adegan-adegan yang tidak baiknya. Tapi menghabiskan waktu. Kan? Tapi bagaimana lagi? Menepikan yang produktif yang lain. Untuk berpikir, mengerjakan yang manfaat. Bisa menulis, bisa dengan keluarga dan sebagainya. Nah, ini hilang waktu karena ini. Ya, jadi kalau sudah ada yang seperti ini, satu sisi berbahagia karena level naik ke sini, sisi lain motivasi. Nah, ini caranya. Kalau kita sudah menemukan ini clue-nya. Ini harus memotivasi kita untuk naikkan level sampai ke sini, ke taat, sepenuhnya taat, dan naik level dari yu'minun ke al-mu'minun.
Bagaimana caranya? Kita tidak bisa menolak provokasi setan karena setan tetap menggoda. Tapi dengan memahami fikihnya kita bisa menghindarinya. Ya. Bagaimana cara mengalihkan ya keadaan kita dari yu'minun kepada mu'minun? Pertama, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, perbaiki kualitas. Nah, bukan kuantitas. Kalau di sini masih kuantitas tadi. Anda mengatakan saya sudah sholatnya tambah dengan sunnah rawatib, tambah dengan witir, cek kualitasnya. Bagaimana kualitas yang fardu itu? Khusyuk tak? Bagaimana kualitas yang sunnah itu? Khusyuk tak? Motivasinya apa? Ya, coba perbaiki kekhusyuannya, khusyuk. Kalau sudah mendapatkan kekhusyuan, kenikmatan dalam sholatnya, bisa menikmati sholat, nyaman menunaikan, ada getaran pada jiwa, itu secara otomatis akan menaikkan level kepada taat yang mencegah perbuatan lagha. Karena itulah ketika Allah membuka surah Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat 1, 2, dan 3-nya, itu mengaitkan ini semua. Qad aflahal mu'minun, ayat 1, Quran surah ke-23. Qad aflahal mu'minun, ayat 1. Aku jamin, kata Allah, akan bahagia, sukses. Aflah itu kalau di bahasa Inggris dia dua terjemahannya. Success and happiness. Ya, aku jamin orang-orang yang beriman itu, tapi imannya menggunakan mukminun, sudah identitas. Kalau identitas itu sudah melekat pada diri, jadi kebiasaan. Ya, sudah melekat. Ya, dia itu seorang yang jujur. Jujur sudah melekat pada dirinya. Si jujur lewat, jujur sudah melekat pada dirinya. Sehingga semua yang terkait dengan ketidakjujuran, kedustaan, dia bisa tepikan. Memantul langsung, tak sampai pada dirinya. Itu identitas. Ya, aku jamin, kata Allah, kebahagiaan, kesuksesan bagi insan beriman yang sudah melekat iman dalam dirinya. Bagaimana cara melatihnya? Alladzina hum, ayat 2. Alladzina, mereka itu, pakai alladzina, lihat. Alladzina. Alladzina itu disebutkan di Al-Quran sebanyak 1080 kali. Alladzina ini di ilmu nahu itu disebut dengan isim mausul, konjungsi, menyambungkan sesuatu tapi menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi menyambungkan sesuatu. Apa yang disambungkan? Ini ada orang beriman sejati yang berpotensi bahagia dan sukses. Pasti orang ingin. Tidak ada orang tak ingin sukses, tak ingin bahagia. Pengen sukses, pengen bahagia. Bagaimana? Disambungkan oleh Allah. Begini caranya. Tapi indahnya dibuka dengan alladzina. Karena tanpa batas, maka kata ini membuka semua kalangan tanpa kecuali. Jadi Allah membuka peluang siapapun yang ingin sukses, silahkan. Ingin bahagia, silahkan. Lelaki, perempuan, tuan, puan, tua, muda, besar, kecil. Ya, status sosial dunianya apapun itu. Semua dibuka dengan peluang yang serupa. Peluang yang sama. Kata Allah, silahkan. Hum, kalau ingin memulai mereka itu fi salatihim mesti memperbaiki kualitas. Kualitas bukan kuantitas. Kuantitas masih jumlah. Kualitas terkait dengan bagaimana keadaan itu ditunaikan. Ya, bagaimana kebaikannya. Baik, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia mencoba menjadikan salatnya khusyuk. Ini kualitasnya. Jadi bukan perkara berapa banyak ditunaikan. Sekarang yang ditunaikan itu sudah khusyuk belum? Ternikmati belum? Ada kepasrahan tidak? Ada ketenangan belum? Tidak. Karena khusyuk itu bermakna sukun, tenang. Bermakna khudu', ya, pasrah. Ya, ada ketundukan, kepatuhan. Kalau itu sudah ada, maka apa yang pertama kali tampil? Ya, lihat ayat 3-nya. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kalau ini sudah dapat, maka lagwa itu bisa ditinggalkan. Lagwa bisa disingkirkan, bisa ditepikan. Kalau sudah lagwa hilang, udah enak nih, taat muncul. Ya, makanya berpikirnya apa? Semua perangkat hidupnya itu bagaimana digunakan untuk beribadah kepada Allah. Begitu ada harta, terfikir pertama kali itu berzakat. Bahkan dia pun kalau sudah mau bekerja pun pikirannya untuk beramal. Dia orang khusyuk itu pancaran dalam kehidupannya. Dia mau bekerja nih, saya mau kerja. Orientasinya bukan dunia lagi. Ya, dunia itu bagus, penting untuk mensupport ibadah. Tapi orientasinya sudah, berpikirnya sudah berbeda berpikirnya. Maaf saya campurkan sedikit ya. Jadi kalau dia ada orang biasa belum masuk khusyuk, dia kerja tuh dapat kendaraan, sandang, pangan, papan, fasilitas, rumah nyaman, makanan enak. Ya, enggak apa-apa, enggak salah itu tidak salah. Dia sholat juga bagus, tapi orang khusyuk berpikir sudah lain. Dia sholat supaya mendapatkan harta, bisa berzakat. Ya, dia sholat untuk dapat kehusyuan. Dia bekerja, saya koreksi, dia bekerja, orientasinya apa? Dapat harta supaya bisa zakat, supaya bisa infak, supaya bisa sedekah. Dia sholat membangun kehusyuan supaya lebih dekat dengan Allah. Dia belajar yang dengan ilmu itu memantapkan tauhidnya kepada Allah. Itu khusyuk namanya. Kalau sudah dapat khusyuk, anil lagwi mu'ridun. Maka yang tak penting lewat. Ya, makanya bicaranya pada yang penting saja. Yang tak penting dia tak bicara.
Ya, bukan tak bercanda, Nabi bercanda. Candanya pun ada hikmahnya. Ya, diamnya ada maknanya. Bahkan wajahnya pun saat dipandang itu punya hikmah tersendiri. Anda kalau memandang wajah ustadz, ustadzah tertentu, alim, ulama, itu kesannya beda di hati. Ya, bahkan orang-orang tertentu kalau dipandang tuh mengingatkan akhirat, mengingatkan tahajud, mengingatkan dosa untuk kita istighfari. Itu sampai ke situ levelnya. Ya, karena itu saya ingin katakan pertama selamat, Anda sudah sampai pada level yang kedua. Tinggal naikkan level pada yang ketiga, ya, perbaiki kualitas salatnya. Kita ada kajian kan di Mira tentang makna khusyuk, ya, dipelajari itu dan semoga mengantarkan itu semua pada pemahaman yang baik. Jika ada salah dalam uraian saya, itu mutlak salah saya pribadi. Ya, tak ada hubungan dengan sempurnanya syariat, ya, tak ada hubungan dengan sempurnanya semua yang terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena kelemahan ilmu, kekurangan ilmu yang saya dapati, dan mudah-mudahan dengan itu Allah bisa menyempurnakan dengan informasi-informasi lainnya. Tapi kalau ada kebenaran, kebaikan, itu semua bersumber dari petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan didapatkan, dipelajari, kemudian diyakini, diimplementasikan dan didakwahkan semampu yang kita bisa lakukan pada orang-orang sekitar.